ada dalam pemaknaan Minggu Advent yang ketiga. Kita dipayungi dengan tema menanti dan menyambut datangnya Kristus Sang Raja Kudus. Dan subtema kita di minggu ini, Allah datang, bersukacitalah sebab Allah memuliakan hidupmu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, berbicara soal penantian adalah sesuatu yang mudah untuk kita ucapkan, tetapi sangat sulit bagi mereka yang sedang berada dalam suatu pergumulan yang panjang, yang mendambakan sebuah pemulihan kebebasan dalam penantian bagi harapan-harapan dalam pergumulan hidup itu. Misalnya ketika seseorang ada dalam penderitaan sakit yang tidak kunjung sembuh, ketika dia menanti pemulihan dan kesembuhan dalam waktu yang panjang itu sangat sulit bagi dia. Atau ketika satu keluarga yang sementara menanti kehadiran generasi penerus dalam kehidupan rumah tangga dalam waktu yang panjang yang belum mereka dapatkan, itu sangat sulit bagi mereka dalam penantian itu. Dan ada satu contoh dalam kisah nyata yang pernah kita dengar bersama, seorang kapten pilot susi air yang ditahan dalam kurun waktu yang panjang selama kurang lebih 19 bulan. Ia ada dalam kekhawatiran, dalam ketakutan ketika dia mendapat peristiwa itu. Tetapi atas pertolongan Tuhan lewat seluruh kerjasama yang dibangun oleh pemerintah, keamanan, maka dalam waktu Tuhan ia dibebaskan. Dan kebebasan itu membuat sukacita besar, kebahagiaan dari hilang harapan oleh kehidupan keluarga sang pilot Philips. Mereka bersukacita, mereka bahagia menanti waktu itu, pembebasan yang terjadi atas kehidupannya. Sang pilot itu mengalami sebuah kegembiraan, sukacita, termasuk keluarga besarnya, karena dia dibebaskan dari penantian yang begitu panjang. Bapak Ibu, jika kita berada di posisi seperti itu, pasti kita ada dalam keadaan yang sama. Kekhawatiran, takut, apakah akan mati di sana ataukah akan hidup dalam sebuah kebebasan. Tetapi hari Tuhan itu adalah karios Allah yang Allah kerjakan bagi setiap kehidupan anak-anaknya, yang tetap bergantung penuh, beriman, berpengharapan. Dan dari semua pembuktian iman kita itu, Allah akan mengadakan sukacita bagi kita, bahkan Allah sendiri akan bersukacita. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, Sefanya dalam bagian firman ini berbicara tentang kasih, pengampunan, dan sukacita, sesuai dengan tema Advent ketiga,
di mana kita menggunakan warna liturgi pink atau merah muda yang melambangkan sukacita. Maka bagian firman ini mau mengajak kita dalam memaknai penantian akan kedatangan Tuhan itu dengan sebuah sukacita, tetapi juga melakukan perubahan hidup untuk mengalami kasih pengampunan dari Allah. Sefanya hadir sebagai seorang nabi di zaman Raja Yosia, penguasa yang saleh yang terakhir di Yehuda atau Israel. Yosia sebagai raja pada waktu itu tidak mampu mengubah hati bangsa Yehuda yang sudah menjauh dari Tuhan, yang hidup dalam masa kegelapan ketika mereka melakukan ketidaktaatan dengan membangun kuil-kuil penyembahan berhala dan menyembah berhala, tetapi sekaligus mereka juga menyembah Allah Yahweh. Kehidupan bangsa Yehuda atau Israel itu terjadi dalam zaman pemerintahan Raja Manasye dan Amon, di mana kedua raja ini berlaku jahat di mata Tuhan. Mereka membawa kehidupan bangsa Israel ada dalam kegelapan, menjauh dari Tuhan, dan melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mereka percaya bahwa dewa-dewa yang mereka sembah akan mampu memberi kehidupan bagi mereka, memberi kenyamanan, bahkan keselamatan bagi hidup mereka. Karena itu bangsa ini memiliki kepercayaan sinkritisme, dan inilah yang disoroti oleh Nabi Sefanya dalam kehadirannya untuk melakukan sebuah pembaharuan terhadap kemerosotan moral yang terjadi dalam kehidupan bangsa Yehuda. Bersama Raja Yosia, mereka melakukan perbaikan dalam kehidupan, terkhususnya kehidupan rohani bangsa Yehuda, untuk hidup kembali dalam keutuhan dan kemurnian iman kepada Allah Yahweh. Nabi Sefanya tidak berhenti untuk melakukan perbaikan moral kehidupan bangsa Yehuda. Dia melakukan perjuangan dalam sebuah perubahan iman. Dia melakukan reformasi besar-besaran bagi kehidupan bangsa Yehuda supaya mereka mengalami pengampunan, keselamatan dari Tuhan Allah. Sefanya dengan terang-terangan berani berbicara tentang dosa yang telah dilakukan oleh Yehuda, dan karena itu bangsa Yehuda harus kembali kepada jalan kehidupan yang benar supaya mereka mendapat belas kasih dari Allah, supaya Allah mengasihani mereka dan mereka akan mengalami sukacita yang sejati, pemulihan, tetapi juga keselamatan. Sefanya bernubuat dalam bagian firman Tuhan yang baru saja kita baca bersama di pasal 3 ayat 14 sampai 20, tetapi tidak terlepas dari ayat-ayat sebelumnya tentang janji keselamatan yang akan Allah berikan bagi bangsa Yehuda atau Israel. Mereka akan mengalami sukacita
sorak-sorai kebahagiaan karena keselamatan itu, karena pemulihan yang akan terjadi dalam kehidupan mereka. Tetapi satu hal, bahwa Israel atau Yehuda harus kembali dalam pemurnian hidup, pemurnian iman secara total. Jiwa, roh, hidup mereka secara fisik dan rohani harus menyembah Tuhan dalam ketaatan, dan hanya Tuhan saja, bukan Allah yang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat 14 bagian firman ini adalah bagian sukacita yang dikomandangkan oleh Sefanya, bahwa bersorak-sorailah hai putri Sion, bertempik soraklah hai Israel, bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Ini janji yang diberikan oleh Allah kepada bangsa Israel. Janji yang membawa pengharapan perubahan, bahwa hukuman yang harusnya diterima oleh Israel akibat dari dosa mereka akan disingkirkan Allah dari kehidupan mereka. Hukuman itu tidak akan berlaku bagi mereka, bahkan musuh-musuh mereka akan dibinasakan. Karena itu Israel jangan takut kepada malapetaka atau hukuman yang akan terjadi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Jangan takut. Sebuah harapan yang diberikan bahwa di sana tidak akan ada ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, karena Tuhan Allah ada di antara mereka sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Allah hadir di tengah-tengah kehidupan Israel dan akan memberi kemenangan. Dia akan menjadi pahlawan bagi mereka. Dia akan bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia akan membaharui mereka dalam kasih-Nya. Ia akan bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai. Harapan yang diberikan dalam sebuah pembaharuan, karena Allah akan menjadi pahlawan bagi mereka, bahkan memberi kemenangan bagi Israel. Allah akan mengangkat malapetaka dari Israel sehingga mereka tidak akan menanggung celah. Kehidupan baru disediakan bagi Israel karena tindakan Allah terhadap segala penindasan. Ia akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh negeri. Mereka akan dihormati, dihargai, dipuji karena pekerjaan dan perbuatan Allah bagi hidup mereka. Tuhan Allah akan membawa mereka kepada sebuah kehidupan baru ketika Ia akan mengumpulkan mereka dan membuat mereka kenamaan dan kepujian di antara bangsa-bangsa. Sebuah pemulihan keadaan akan terjadi bagi Israel
dalam kehidupan yang mereka alami. Itu janji keselamatan yang disampaikan oleh Allah bagi Israel lewat nubuatan Nabi Sefanya. Sebuah kehidupan baru bagi bangsa Israel. Mereka akan mengalami sukacita besar, kegembiraan, kebahagiaan, dan Allah hadir turut merasakan sukacita itu bersorak-sorai karena kelepasan, pemulihan hidup yang dialami oleh Israel. Dan untuk menanggapi apa yang dijanjikan Allah bagi Israel, apa yang harus Israel lakukan untuk meresponi janji yang Allah berikan bagi kehidupan mereka? Israel harus melakukan pembaharuan hidup secara total, membuka hati mereka, membiarkan Allah bekerja untuk menyelesaikan segala keberdosaan mereka, supaya mereka kembali pulih, bersih di hadapan Tuhan, tidak lagi melakukan dosa dan mengalami sukacita, kebahagiaan sebagai bangsa yang dipilih dan dikasihi oleh Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, lewat bagian firman ini dalam pemaknaan Minggu Adventus yang ketiga, bersukacita, maka sekali lagi firman Tuhan ini mau mengajarkan bagi kita bahwa bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bagian firman ini mau mengajarkan kita bahwa sukacita yang kita alami karena kita dibebaskan dari dosa, karena kita mengalami pemulihan atas karya kerja Tuhan Allah lewat kedatangan Sang Raja Damai, Yesus Kristus Sang Mesias, yang akan membuat dan membawa perubahan kehidupan bagi kita yang hidup dalam dosa. Maka biarkan diri kita diproses oleh Tuhan untuk mengalami pemulihan itu dan memperoleh keselamatan. Ketika Allah mau mengerjakan keselamatan bagi Bapak, Ibu, dan saya, biarkan Allah bekerja dengan caranya. Jangan kita protes terhadap tindakan-tindakan Allah yang terjadi dalam kehidupan kita. Walaupun mungkin kita merasa sakit, walaupun kita merasa lama sekali dia terjadi, sebab waktu Tuhan atau karios Allah itu selalu indah dalam rencana Allah. Sebagai manusia terkadang kita mau pemulihan kehidupan kita itu bergerak cepat, tetapi sesungguhnya waktu kita tidak sama dengan waktu Tuhan. Rancangan Tuhan tidak sama dengan rancangan kita. Kita mau segera selesai dari pergumulan hidup kita. Kita tidak mau menunggu dalam waktu yang lama karena bosan, capek menunggu, lelah. Tetapi ingat bahwa kehidupan kita ada dalam tangan Tuhan dan waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Maka mari kita kerjakan bagian kita dalam proses yang sementara Allah kerjakan. Israel menanti dalam waktu yang lama, tetapi penantian itu menghasilkan sebuah sukacita yang Allah nyatakan bagi hidup mereka dalam kegirangan, dalam sorak-sorai keselamatan itu terjadi. Maka jika saat ini kita sementara ada dalam pergumulan, menanti dalam waktu yang lama, jawaban doa-doa kita belum terjawab, firman Tuhan berkata, iman kita yang menyelamatkan kita, bukan hal lain. Imanmu
yang menyelamatkan engkau. Maka berjalanlah dengan iman kita yang pasti kepada Tuhan Allah. Jangan ragu terhadap setiap persoalan dan pergumulan hidup kita apapun. Sebab Tuhan sementara menatap, melihat dan memperhatikan apa yang sementara kita alami, apa yang kita butuhkan dan perlukan dalam kehidupan kita. Dia tahu sampai kedalaman hati kita seluruh kehidupan dan pergumulan yang kita jalani. Maka lewat bagian firman ini kita diajarkan bahwa dalam masa penantian kita akan kedatangan Kristus Yesus yang akan selalu membawa perubahan dan harapan, maka kita pun terpanggil untuk membawa perubahan dan harapan itu bagi diri kita, bagi keluarga kita, bahkan bagi sesama. Jika hari ini kita ada dalam kehidupan yang mungkin bertentangan dengan jalan-jalan Tuhan, mari kita balik arah, melakukan perubahan mulai dari diri kita, keluarga kita, sesama, bahkan persekutuan di mana kita ada. Sebab Kristus membawa perubahan dan harapan bagi setiap yang percaya dan beriman kepadanya. Hal yang kedua, bahwa kedatangan Kristus adalah penggenapan janji Allah baik di masa lampau maupun di masa yang akan datang. Dan Tuhan Allah, Dia tidak pernah lalai dan ingkar dengan apa yang Dia janjikan bagi setiap kita. Yang dibutuhkan dari kita adalah tetap berpengharapan di dalam iman, menanti janji yang sudah Allah siapkan dalam hidup kita. Hal yang ketiga dalam memaknai kedatangan Kristus, maka kita diminta untuk melakukan tindakan-tindakan aktif yang menunjukkan perubahan hidup ke arah yang lebih baik. Kita diminta untuk memperbaiki perilaku hidup dengan mengoreksi diri kita tentang kesiapan hati kita dalam menyambut kedatangan Tuhan kembali. Dari sisi moralitas rohania kita, apakah hati kita sudah siap dalam kekudusan, kemurnian untuk menempatkan Allah menjadi pahlawan dalam seluruh kehidupan dan pergumulan kita? Dan yang keempat, dalam menyambut kedatangan Kristus, yang paling penting adalah persiapan hati dalam tindakan nyata yang berkenan bagi Tuhan. Kehadiran Bapak Ibu dan saya untuk jadi berkat bagi sesama, menciptakan suasana yang penuh damai dan sukacita dalam hidup kita, dengan menjadikan Allah sebagai pahlawan dalam hidup kita, agar kita beroleh kemenangan dalam menghadapi setiap pergumulan hidup kita. Mari kita kembali memaknai firman Tuhan ini, dan tetaplah pegang janji Tuhan untuk setiap pergumulan yang sementara kita hadapi, karena hanya iman yang menyelamatkan kita. Maka tetaplah mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, jadikan Dia pahlawan untuk setiap pergumulan kita. Maka Dia akan membawa kemenangan, sorak-sorai sukacita ketika kita keluar dari pergumulan dan tantangan kita, seberat dan sesulit apapun itu. Biarlah firman Tuhan ini akan mengubah kita untuk melakukan pembaharuan dan perubahan hidup ke arah yang lebih baik dalam kesiapan kita menanti dan menyambut kedatangan Sang Kristus Raja Damai. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.